diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di masjid, di tempat yang terbaik di muka bumi ini. Teriring doa, semoga kita semuanya, keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, dimanapun saja berada, semoga senantiasa diberikan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Maka kewajiban kita sebagai pribadi-pribadi muslim dan bahkan sebagai pribadi-pribadi mukmin adalah kita terus berdoa kepada Allah, doa kebaikan, tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk semua saudara-saudara kita dimanapun saja berada. Dan ini adalah kewajiban kita, terlebih sekarang kita masih berada di bulan yang mulia, di bulan suci Ramadan. Maka saat kita berdoa, jangan pernah kita lupakan doa untuk saudara-saudara kita dimanapun saja berada, karena mereka adalah saudara kita. Nabi bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya adalah kal-bunyan, ibarat seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Bahkan dalam hadis yang lain, satu muslim dengan muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain, kal jasad, ibarat satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, pasti anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan sakit. Itulah ibarat, itulah perumpamaan sebagai seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka bila ditanya apa hukumnya menjaga silaturahim, apa hukumnya menjaga solidaritas dengan sesama saudara muslim, maka hukumnya adalah wajib. Bila kita lihat semua perintah-perintah di dalam agama yang diperintahkan Allah kepada kita, satu sisi kita dituntut untuk menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah, tapi ingat di sisi lain Allah juga menuntut kepada kita untuk menjadi pribadi yang baik dengan sesama saudara muslim. Apapun perintah itu, apapun ibadah itu, endingnya dua. Satu, bagaimana kita bisa baik hubungan kita dengan Allah, dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia. Bila baik saja hubungannya dengan Allah, tidak baik hubungannya dengan manusia, maka sia-sia ibadahnya. Sholat contohnya, sholat tidak hanya mengajarkan bagaimana kita dekat dengan Allah. Sholat diawali dengan takbir. Takbir itu adalah mengagungkan Allah. Lalu kemudian kita ruku, lalu kemudian kita sujud sebagai bentuk totalitas penghambaan kita kepada Allah. Tapi sholat tidak sampai di situ. Kita akhiri sholat dengan salam. Salam artinya adalah menebarkan perdamaian. Salam artinya adalah menebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Maka ketiga salam mesti kita nengok kiri dan mesti kita nengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan, lihat siapa yang di sebelah kanan kita. Tengok kiri, lihat siapa yang ada di sebelah kiri kita. Maka mestinya setelah sholat kita mesti kenal, mesti ingat siapa yang ada di sebelah kanan kita, siapa yang ada di sebelah kiri kita. Itu dalam ruang lingkup ibadah ritual sholat, dan itu mesti kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita hidup bermasyarakat, maka kita tidak bisa hidup sendirian. Kita mesti butuh dengan saudara kanan, tetangga kanan dan kiri kita. Ketika kita hidup enak, hidup bahagia, ingat saudara-saudara kita di kanan dan
tinggal di Al-Furqan, ingat saudara kita yang tinggal di Al-Barkah. Bila kita tinggal di Cipondo, ingat saudara kita yang tinggal di Pinang contohnya. Bila kita tinggal di Kota Tangerang, ingat saudara kita yang tinggal di Pandeglang. Bila kita tinggal di Banten, ingat saudara kita di Jawa Barat. Bila kita tinggal di Jawa Barat, ingat saudara kita di provinsi yang lain. Bila kita tinggal di Indonesia, kita mesti ingat saudara-saudara kita di belahan dunia yang lainnya. Apa yang terjadi dengan mereka kita mesti tahu. Maka itu hadirin rahimakumullah, itu adalah salah satu ciri dan tanda orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang, belum benar iman seseorang, belum beres iman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sampai dia bisa mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka itu hadirin jamaah rahimakumullah, itu salat. Sama juga dengan zakat, apalagi ibadah puasa, begitu juga haji. Secara garis besar, haji sesungguhnya adalah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita tetap hidup bersatu. Dengan berkumpulnya kita di hadapan Ka'bah, di Makkah, di Madinah, kita berkumpul dengan saudara-saudara kita di belahan dunia. Itu intinya adalah bagaimana kita bisa hidup bersatu, menjalin persatuan dan kesatuan sesama umat Islam. Maka bila umat Islam ini mengerti betul apa hakikat makna yang tersirat dan makna yang tersurat dari setiap amal ibadah yang dilakukan, sholatkah itu, puasakah itu, zakatkah itu, bahkan hajikah itu, bila dimengerti intisari daripada ibadah itu, hikmah tersirat dan tersuratnya, maka insya Allah kehidupan umat Islam ini akan damai, kehidupan umat Islam ini akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi dua hal yang mesti kita ingat setiap kita melakukan satu ibadah, endingnya tidak hanya baik hubungan kita dengan Allah, tapi juga baik hubungan kita dengan sesama manusia. Maka di bulan ini kita diajarkan perihal itu melalui satu ibadah yang luar biasa yang disebut dengan ibadah puasa. Maka pada kesempatan pagi hari ini, ya Al-Faqih membaca, menyampaikan karena berada di bulan Ramadan, kita sedang sama-sama berpuasa, ya, akan membaca sebuah fadilah tentang shaum Ramadan di dalam kitab Al-Bukhari di Hasyiyah As-Sadri dari Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadli shaum. Satu bab yang berangkat tentang keutamaan berpuasa, termasuk apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari ibadah puasa yang kita laksanakan ini. Diawali dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah semuanya kita hafal, ya, yang tersebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hadis-hadis yang secara khusus yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah puasa. Berawal dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya kita baca sama-sama, biar sama-sama kita dapat pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus
qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, bila kita perhatikan ayat tersebut itu diawali dengan kalimat ya ayyuhan. Di dalam ilmu nahwu kalimat yang itu artinya adalah kalimat nida. Kalimat nida itu adalah kalimat huruf yang digunakan untuk memanggil, baik memanggil yang dekat, memanggil yang sedang, atau memanggil yang jauh. Maka kalau hurufnya menggunakan iya, ada 17 huruf yang digunakan oleh Al-Quran yang ada di dalam huruf nida untuk memanggil itu. Salah satunya adalah huruf ya, yang digunakan untuk memanggil baik yang dekat maupun yang sedang, termasuk yang jauh. Itu menggunakan kalimat iya, artinya wahai kalau di bahasa Indonesia kan. Kalimatnya itu bila kita kaji lebih dalam lagi, di dalam Al-Quran itu terulang tersebut sebanyak 361 kali. Kemudian setelah kalimatnya dilanjutkan dengan kalimat ayyuhan. Kalimat ayyuhan itu adalah kalimat taukid untuk menguatkan panggilan itu, bahwa ini panggilan bukan sembarangan panggilan, tapi ini panggilan yang luar biasa. Maka kemudian disambung dengan huruf H. Huruf H itu artinya adalah ditanbih, untuk mengingatkan bahwa panggilan ini adalah panggilan yang memiliki keistimewaan, panggilan yang harus betul-betul diperhatikan oleh yang dipanggilnya. Maka setiap ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhan berarti isinya luar biasa, menyimpan hikmah yang luar biasa. Bila dia perintah, maka perintah itu mesti kita kerjakan. Bila dia larangan, mesti larangan itu kita tinggalkan. Seperti ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu sabri wassalah. Berarti isi kandungan ayat itu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ila akhir ayat. Maka setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhan, Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan kepada kita bahwa ini sesuatu yang harus betul-betul menjadi perhatian kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina itu artinya adalah orang-orang yang maknanya umum, siapa saja. Siapa saja yang merasa dirinya orang, maka dipanggil oleh ayat ini. Tapi kemudian disifati dengan kalimat aman, maka yang dipanggil adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Sederhananya, kalau kita baca terjemahannya, ya ayyuhalladzina amanu itu artinya adalah hai orang-orang yang beriman.